Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah. Dan juga yang saya muliakan Bapak Rektor Unzah, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Dan tidak lupa pula yang saya hormati Ibunda Hawa selaku dosen pengampu alternatif sengketa. Langsung saja. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang arbitrase dan APS di dalam mata kuliah alternatif sengketa. Jadi yang pertama itu arbitrase dan APS. Apa yang dimaksud dengan arbitrase di sini? Jadi arbitrase itu sebagai cara penyelesaian sengketa perdata. Jadi arbitrase ialah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi perjanjian arbitrase ini itu harus memuat ketentuan-ketentuan yang jelas seperti identitas para pihak arbiter dan tempat putusan. Arbitrase ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih jalur penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Berbeda dengan proses pengadilan konvensional yang terikat pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi itu pengertian arbitrase. Yang kedua itu pengertian APS. Apa itu APS? APS ialah alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak. Jadi alternatif ini mencakup penyelesaian di luar pengadilan agama dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Alternatif ini memberikan fleksibilitas atau efisiensi dalam menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan konvensional. Itu adalah pengertian dari APS, yaitu alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga di sini yang disebut dengan arbiter. Apa itu arbiter? Arbiter adalah seorang yang seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak. Jadi arbiter ini ialah orang terpilih, orang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Jadi ketika putusan itu mengenai sengketa itu semuanya penyelesaiannya itu diserahkan melalui arbitrase, semuanya melalui arbitrase. Nah, arbiter juga harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk menyelesaikan sengketa yang diserahkan. Lanjut. Yang ketiga, yaitu perjanjian arbitrase. Perjanjian ini dapat dibuat dalam dua bentuk. Yaitu yang pertama, Pactum de compromittens. Jadi di sini itu ditulis dibuat sebelum timbulnya sengketa berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian pokok. Klausula arbitrase ini harus memuat komitmen yang begitu kuat supaya jelas terhadap arbitrase serta penyertaan tentang sengketa apa yang diselesaikan secara arbitrase. Yang kedua, akta kompromis. Nah, ini dibuat setelah timbulnya sengketa berupa perjanjian sendiri, tapi tidak berupa amandemen atau
adendum perjanjian pokok. Dan perjanjian ini harus memuat beberapa ketentuan penting seperti masalah yang dipersengketakan, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter, tempat putusan, nama lengkap sekretaris, jangka waktu penyelesaian sengketa, pernyataan kesediaan dari arbiter, dan pernyataan kesediaan dari para pihak untuk menanggung biaya. Lanjut. Dan sengketa yang didapat itu diselesaikan melalui arbitrase, harus berhubungan dengan bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan juga selanjutnya ialah sengketa yang bisa diselesaikan dengan arbitrase. Contoh, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang timbul dari pelaksanaan kontrak seperti klausul pembayaran, kualitas produk, atau pelanggaran perjanjian. Dan adapun sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Artinya itu sengketa tersebut memiliki aspek yang sangat kompleks dan sensitif, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui proses perdamaian atau arbitrase. Contoh sengketa ini dapat meliputi sengketa yang melibatkan hak-hak asasi manusia, sengketa yang berhubungan dengan keamanan nasional, atau sengketa yang memiliki implikasi besar terhadap masyarakat. Selanjutnya, adapun alasannya di sini, satu, klausul arbitrase ini alasan utama. Dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase. Dan pihak telah sepakat, ya. Hal ini berarti bahwa kompetensi absolut arbitrase telah lahir, sehingga pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Di pasal 11 Undang-Undang Arbitrase ini menyatakan bahwa adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri. Selain itu juga di pasal 11 ayat 2 juga menyebutkan bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian penyelesaian sengketa yang telah digunakan melalui arbitrase, kecuali hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang arbitrase. Yang kedua, yang tidak berhak mengadili, yang kedua itu konsekuensi hukum pengadilan di negeri tidak berwenang. Maksudnya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Hal ini berarti bahwa pengadilan harus menolak, memeriksa, dan mengadili sengketa tersebut. Yang ketiga, kewenangan arbitrase dengan demikian, yaitu kewenangan di arbitrase itu menjadi absolut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan. Para pihak yang bersengketa itu harus menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase yang telah disepakati. Dengan demikian, di dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase ini di 30 atau 1999 secara jelas itu menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Jadi itulah sekedar sedikit penjelasan tentang arbitrase dan APS. Jadi cukup sekian. Jadi apabila ada kesalahan, hilaf atau perkataan
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.